Pelindung tampan. Sebelum lanjut episode 333-335 jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Aku tidak mengundangnya. Episode 333. Wang Tao bahkan tidak punya wajah untuk menyapa Zhang Dafu dan yang lainnya. Dia hanya seorang pemimpin skuadron keamanan kecil. Level lawan terlalu tinggi. Zhang Dafu melirik tas bengkak di kepala Zhang Jundong, mengerutkan kening dan bertanya, "Jundong, apa yang terjadi?" Zhang Jundong menunjuk ke arah Landen Sen yang sedang duduk di sofa, dan berkata dengan kejam, "Bocah itu, aku tidak mengundangnya ke pertemuan teman sekelas ini. Dia bahkan datang mengomel, mengutukku untuk tidak mengatakan, dan meninjuku. Dia menjambak rambutku dan mengancamku. Siapa yang berani?" Zhang Dafu sangat marah. Semua orang di ruang perjamuan diam, dan semua teman sekelas Rose merasa bahwa Landen Sen akan berakhir. Saya tidak tahu siapa yang memberi anak ini keberanian untuk menyinggung Zhang Jundong. Zhang Dafu melihat ke arah yang ditunjuk Jundong, dan dia selalu merasa bahwa anak itu duduk di sofa. Sangat mirip dengan orang itu. Zhang Dafu bertanya-tanya apakah dia menyilaukan matanya, jadi dia menggosok matanya dan melihatnya lagi. Itu kamu. Zhang Dafu tertegun sekaligus, menunjuk Landen Sen dengan gemetar, matanya hampir jatuh. Ternyata dia, bagaimana mungkin anak yang menakutkan ini muncul di sini? Landen Sen berdiri dan berjalan perlahan, Zhang Dafu sangat takut sehingga kulit kepalanya mati rasa. Melirik Zhang Dafu, Landen Sen tidak bisa membantu tetapi mengejek, "Kamu masih ingat saya? Haha, saya benar-benar tidak melihat bahwa Anda masih ayah Zhang Jundong. Anda benar-benar memiliki ayah dan seorang putra. Ayah, lihat anak ini yang berani menjadi sombong, dan cepat minta seseorang untuk membunuhnya." Zhang Jundong berteriak keras. "Persetan ibumu." Wajah Zhang Dafu hitam seperti dasar pot, dan dia menamparkan Zhang Jun. Tersentak. Tepuk tangan yang keras sangat keras. Mata semua orang akan jatuh, dan seluruh aula perjamuan jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan, dan semua orang melihat pemandangan ini dengan linglung. Zhang Jun tertegun, memegangi wajah kanannya yang merah dan bengkak, menatap Zhang Dafu yang penuh dengan kepanikan, dan bertanya dengan sedikit lamban, "Ayah, kamu? Ada apa denganmu? Kenapa kamu memukulku?" Zhang Dafu benar-benar ingin menangis, putra bodoh ini tidak cukup baik untuk memprovokasi seseorang, dia benar-benar memprovokasi sosok mengerikan yang tidak dapat diprovokasi. "Apakah ini mencoba menipu ayahmu, anak brengsek? Lihat apa yang telah kamu lakukan dengan baik, jangan cepat-cepat meminta maaf kepada Tuan Sen." Zhang Dafu menggeram. Zhang Jun benar-benar tercengang. Situasi apa ini? Bukankah ayahnya lupa minum obat ketika dia keluar? Mengapa Anda menamparkan diri sendiri dan mengatakan hal seperti itu? Semua orang di ruang perjamuan tercengang, dan Rose serta Sasa juga terkejut. Ayah yang tampan ini tampaknya memiliki rasa takut terhadap Landen Sen. Kedua pemimpin itu juga menatap saya dan saya melihat Anda, mereka bingung. Wajah Cheng Fei berubah menjadi hijau, dan itu adalah Landen Sen. Dalam insiden grup Hisun sebelumnya, Cheng Fei hampir menyinggung Landen Sen. Cheng Fei selalu takut bahwa Landen Sen akan membalasnya. Cheng Fei juga menghadiri perjamuan militer terakhir kali. Dia bahkan lebih ketakutan ketika mengetahui bahwa anak ini adalah pembantaian darah naga. Pada malam perjamuan, dia bersembunyi di sudut dan menghindari Landen Sen. Tanpa diduga, kali ini dia bertemu Landen Sen lagi. Cheng Fei mengeluh terus-menerus, bertanya-tanya mengapa saya sangat sial. Hanya memikirkan hal ini, Landen Sen melirik Cheng Fei dan mencibir, "Kapten Cheng adalah kamu. Apa yang ingin kamu lakukan dengan begitu banyak polisi bersenjata? Bawa aku pergi." "Tidak, tidak, tidak." Cheng Fei menggelengkan kepalanya seperti mainan, dan berkata dengan gemetar, Aku hanya jalan. Yang lewat di sini, haha, Tuan Sen, jangan salah paham." "Paman Cheng, ada apa denganmu?" Zhang Jun menatap Cheng Fei dengan kosong. "Siapa pamanmu? Keluar." Wajah Cheng Fei biru dan putih, dan dia mengutuk. Landen Sen melirik Zhang Dafu, yang gemetaran di seluruh, dan berkata dengan senyum bercanda, "Jangan bicara omong kosong, sekarang Anda harus berbicara tentang bagaimana menangani masalah ini."
Kulit kepala Zhang Dafu mati rasa, dan dia merasa bahwa jika kemarahan Landen Sen tidak tenang, nyawa putranya tidak akan bisa diselamatkan. Zhang Dafu melangkah maju dan menendang Zhang Jun dengan ganas, dan dengan marah berkata, berlutut. Berlutut. Ayah, dia memprovokasi saya dan memukul saya, dan Anda membuat saya berlutut kepadanya. Tanya Zhang Jun dengan wajah bingung. Apakah kamu masih ingin hidup, nak? Berlututlah dan minta maaf. Zhang Dafu meraung dengan wajah muram. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Sen. Cheng Fei melangkah maju dan menendang kaki kanan Zhang Jun dengan ganas untuk membersihkan. Aduh. Zhang Jun menjerit dan jatuh ke tanah. Dia tidak terbelakang mental. Dia segera memikirkan hasil yang mengerikan. Baik ayahnya dan Cheng Fei takut pada Landen Sen. Zhang Jun tidak bisa mempercayai ide ini, tetapi fakta-fakta ada di depannya. Hanya ada satu alasan mengapa ayahnya dan Cheng Fei takut pada Landen Sen. Latar belakang Landen Sen lebih besar dari ayahnya. Zhang Jun sangat takut sehingga kulit kepalanya mati rasa, dan dia tidak bisa lagi marah. Dia buru-buru berlutut dan memohon belas kasihan, Sen. Tuan. Landen Sen, ya. Maaf, saya juga bingung untuk sementara waktu. Saya tidak tahu identitas Anda, secara tidak sengaja. Tersinggung Anda. Melihat Zhang Jun berlutut dan memohon belas kasihan, aula perjamuan ternyata sangat sunyi, dan jarum-jarumnya bisa terdengar. Warna kulit setiap orang menjadi sedikit mengasyikkan, terutama sekelompok teman sekelas Rose, yang mengambil napas dingin satu demi satu, dan tidak pernah menyangka bahwa perubahan dramatis akan terjadi. Siapa pria bernama Landen Sen ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Pemimpin skuadron keamanan Wang Tao takut untuk buang air kecil. Melihat adegan ini, si bodoh tahu bahwa Landen Sen jelas bukan orang biasa. Anda dapat melihat sikap Zhang Dafu dan Cheng Fei. Mengingat bahwa dia telah menyinggung Landen Sen sekarang, Wang Tao memiliki ekspresi menangis di wajahnya, dan sekarang dia tahu bahwa dia telah menyebutkan sebuah lempengan besi, dan lempengan besi ini masih dengan duri baja. Wang Tao sangat ketakutan sehingga jantungnya melompat keluar dan jatuh ke tanah. Dia tidak tahu apakah dia berpura-pura mati atau pingsan. Kedua pemimpin telah bersembunyi. Ada jejak ejekan dan penghinaan di sudut mulut Landen Sen, dan dia berjalan maju dan mendengus dingin, Zhang Jun, apakah kamu tidak gila sebelumnya? Kamu berani menggali sudut tunanganku di depan umum dan membuat orang membunuhku. Kamu tidak cukup berani. Ketika kata-kata ini keluar, Zhang Dafu dan Cheng Fei tidak bisa tidak terkejut. Cheng Fei memandang Zhang Jun lagi seolah-olah dia menatap bodoh-bodoh. Zhang Jun berani melakukan hal semacam ini, dan hanya tidak ingin hidup. Jika dia tidak ingin hidup, dia hanya melibatkan dirinya sendiri. Zhang Jun gemetar, takut melihat Landen Sen, dan berkata gemetar, ya. Maaf, Tuan Sen, Anda hanya memperlakukan saya sebagai lelucon. Aku baru bilang itu lelucon sekarang, sudah terlambat. Ekspresi Landen Sen dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan semangat permusuhan. Tujuan hidupnya sangat sederhana, yaitu, jika orang lain memperlakukannya dengan baik, ia akan memperlakukan orang lain dengan baik. Jika orang lain memperlakukannya dengan buruk, Landen Sen akan menggandakannya kembali. Zhang Jun tidak bisa bernapas dari tekanan yang bermusuhan ini, ketakutan, dan memohon belas kasihan, aku salah, aku salah. Tolong beri aku kesempatan. Tuan Sen, anak saya juga bingung sebentar, tolong lepaskan dia. Zhang Dafu di samping juga memohon belas kasihan. Rose bergegas maju, menarik sudut pakaian Landen Sen, dan berbisik di telinga Landen Sen, Landen Sen, saya pikir lebih baik melupakannya, Zhang Jun tidak ada hubungannya dengan Anda. Landen Sen mengerutkan kening dan berkata, ya, demi Rose, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Kamu berani menyinggung kami lain kali, Zhang Jun, kamu bisa mencobanya. Tidak, aku tidak akan berani lagi. Kata Zhang Jun ngeri. Jangan terlalu cepat bahagia. Episode 334. Terima kasih, Tuan Sen atas kebesaran hatinya, Zhang Dafu menelan ludah dan berkata dengan tergesa-gesa. Landen Sen mencibir, jangan terlalu cepat bahagia. Aku berkata bahwa kamu membiarkan putramu pergi, tetapi aku tidak mengatakan untuk mengampuni putramu. Tidakkah kamu pikir anakmu harus mendapat pelajaran yang baik? Dengan keringat dingin di dahi Zhang Dafu,
dia dengan hati-hati berkata, pelajaran ini, pelajaran ini. Landon Sen melirik Cheng Fei dan berkata sambil tersenyum, jadi, Kapten Cheng, Anda memberi saya pemukulan Zhang Jun. Hah? Cheng Fei menggigil, Nima ini ditembak ketika berbaring. Ah apa, biarkan kamu memukulinya, jangan menunggu sampai aku melakukannya sendiri. Landon Sen bersenandung dengan acuh tak acuh. Cheng Fei agak bingung. Cepat. Zhang Dafo menarik lengan Cheng Fei, menunggu Landon Sen memulai tangannya, mungkin putranya akan patah tangan dan kakinya. Cheng Fei tidak pernah ingin memprovokasi Landon Sen lagi, setelah memikirkannya, mengertakkan gigi, oke, aku akan mengalahkannya segera. Setelah berbicara, Cheng Fei melangkah maju dan menamparkan Zhang Jun. Tersentak. Zhang Jun terpana. Sebelum dia bisa bereaksi, Cheng Fei datang dan memukulnya. Zhang Jun dipukuli wajahnya dan jatuh ke tanah. Cheng Fei meninju dan menendang Zhang Jun, dan jeritan dan suara ratapan dari bawahnya terus berdatangan. Zhang Dafo merasa sakit hati ketika melihatnya, berpikir bahwa Cheng Fei, Anda Wang Balaozi, tetapi anak saya, tidak bisakah Anda meringankannya? Tidak lama kemudian, Zhang Jun dipukuli oleh Cheng Fei dengan hidung memar dan wajah bengkak. Cleo Liu tidak bisa menahan tawa di sela-sela, dia juga menaklukkan rasa jahat Landon Sen, tetapi melihat pengingat sedih Zhang Jun, dia merasa agak gelap di hatinya. Bukan hanya dia, tetapi teman-teman sekelas yang hadir juga merasa sedikit segar menyaksikan Zhang Jun dipukuli. Zhang Jun utama terlalu pura-pura tidak nyaman. Itu adalah sifat manusia untuk tidak melihat kebaikan orang lain. Selama itu adalah orang biasa, akan ada lebih atau kurang kecemburuan, tetapi kinerja setiap orang berbeda. Tidak apa-apa, keluarlah jika tidak ada yang harus dilakukan, jangan berkeliaran di hadapanku. Landon Sen menangis tidak sabar. Ya, ya. Zhang Dafo buru-buru menarik Zhang Jun, menunjukkan ekspresi lega. Tuan Sen, sekali lagi. Selamat tinggal, kata Cheng Fei dengan hati-hati kepada Landon Sen. Tepat pada saat ini, sekelompok polisi bergegas ke ruang perjamuan, pemimpinnya adalah Yang Hu dan Kuina Bai. Ajarkan, oh tidak, Tuan Landon Sen, apa yang terjadi? Yang Hu bergegas menghampiri dan bertanya. Kenapa kamu ada di sini? Landon Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Rose buru-buru berkata, saya khawatir sesuatu akan terjadi pada Anda, jadi saya memanggil Direktur Yang. Direktur Yang Hu, halo, Cheng Fei menyapa Yang Hu sedikit malu. Zhang Dafo dan Zhang Jun, yang memiliki hidung biru dan wajah bengkak, tertegun mereka hanya tahu bahwa Direktur Biro Keamanan Umum Kota bernama Yang Hu. Mereka tidak berharap orang ini akan dipindahkan. Benar saja, anak ini bermarga Sen bukan tuan yang mudah. Zhang Dafo sedikit bingung, dan diam-diam mengatakan bahwa dia tidak lagi bisa memprovokasi orang ini di masa depan. Ada keributan di ruang perjamuan, dan sepertinya sesuatu yang luar biasa telah tiba. Melihat Rose di sebelah Landon Sen berpakaian begitu indah dan memancarkan temperamen yang elegan dan glamor, Kuina Bai mengerutkan kening dan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Tidak nyaman dan tidak nyaman, Kuina Bai bukan seorang wanita dengan perut kecil, melangkah maju dan bertanya, Landon Sen, apa yang terjadi? Bukan apa-apa, hanya lelucon kecil, Landon Sen mengangkat bahu. Ya, Anda Kapten Bai. Saya Zhang Dafo, Wakil Ketua Konferensi Konsultatif Politik Provinsi. Putra saya telah menyinggung Landon Sen. Dia sudah meminta maaf sekarang, kata Zhang Dafo buru-buru. Ketika Yang Hu dan Kuina Bai mendengar ini, mereka sedikit terkejut, mereka memandang pemuda dengan hidung bengkak dan hidung bengkak di tangan Zhang Dafo, mereka segera menebak apa yang terjadi. Setelah sedikit memahami apa yang terjadi, Yang Hu juga siap untuk pergi. Maaf, Direktur Yang, saya minta maaf merepotkan Anda, kata Rose maaf. Tidak apa-apa jika Anda baik-baik saja. Tuan Sen telah membantu kami berkali-kali, dan polisi kami tidak tahu bagaimana mengembalikannya, kata Yang Hu, menggelengkan kepalanya. Hei, Landon Sen, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda tentang keluarga Luo. Baru-baru ini, saya telah memperoleh bukti perdagangan narkoba di keluarga Luo dari cabang partai sisa Feng Yuntang, Kuina Bai berbisik di telinga Landon Sen. Landon Sen mengangkat alisnya dan mengangguk, oke, aku akan memanggilmu setelah masalah ini. Oke. Kuina Bai menanggapi dengan acuh tak acuh, selalu sedikit tidak senang di hatinya.
Mungkin penampilan Landon Sen dan Rose seperti lem, yang membuatnya merasa sedikit asam. Segera, Yang Hukuina Bai dan gelombang besar polisi meninggalkan aula perjamuan. Zhang Dafou dan Zhang Jun mengikuti dengan saksama. Cheng Fei juga adalah kapten dari kepolisian bersenjata pula. Dia masih memiliki beberapa kerja keras. Zhang Jun tidak beruntung. Dia sangat sedih sehingga dia dipukuli dan dia tidak berani melepaskannya. Usus Zhang Jun semuanya menyesal, dan dia telah sengsara dengan melakukan begitu banyak reuni teman sekelas. Dia bersumpah untuk tidak pernah terlibat dalam reuni kelas lagi. Cheng Fei juga pergi dengan polisi bersenjata, dan Wang Tao juga pergi dengan malu. Lelucon ini juga berakhir. Adegan itu terlalu dramatis, dan orang-orang yang tidak tahu mengira itu film. Murid-murid Rose menyaksikan seluruh proses di sela-sela, dan mereka tidak menunjukkan ekspresi di wajah mereka kecuali terkejut dan kaget. Tidak heran Rose tidak mengatakan apa-apa kepada Zhang Jun. Ternyata tunangannya adalah orang semacam ini, dan satu kata dapat memobilisasi polisi. Bahkan pejabat tinggi seperti Zhang Jun membungkuk kepadanya. Awalnya, teman sekelas unggul di aula jamuan berpikir bahwa Landon Sen tidak layak untuk Rose, tetapi sekarang dia melihat bahwa pria ini benar-benar memiliki kekuatan sihir untuk mencekik wanita. Begitu Zhang Jun pergi, reuni kelas berubah, dan suasananya cukup memalukan. Beberapa teman sekelas pria yang mencoba mengajar Landon Sen sebelum maju untuk meminta maaf kepada Landon Sen, termasuk Yuan Jie. Ayo, pergi ke tempat lain untuk makan malam. Rose menggigit giginya dan menarik di sudut pakaian Landon Sen. Ya. Landon Sen mengangguk sedikit. Pesta membosankan segera berakhir, makan tidak selesai, dan ketiganya dari Landon Sen dan Rose Sasa juga kembali. Reuni kelas ini bukan memori yang baik. Sekitar pukul 7 malam, di depan villa dengan pemandangan laut di kota Huahai. Di balkon terbuka di lantai paling atas, An Qianyu mengenakan gaun satu bahu berwarna hitam, menggambar kurva seksi, tetapi ekspresi wajahnya yang lembut dan cantik terlihat sangat dingin. Seorang Qianyu memegang botol anggur merah di tangannya dan terus-menerus menuangkan anggur merah ke dalam mulutnya. Ring ling ling. Telepon di sisi meja berdering, An Qianyu mengangkat telepon dan menekan untuk menjawab. Bulan merah, Penatua meminta Anda untuk menghubungi Landon Sen, bagaimana masalahnya? Suara rendah datang dari ujung telepon. Tidak terlalu bagus, aku mencoba, pria itu sangat sulit untuk disentuh. Seorang Qianyu mengerutkan kening, dan mengguncang piala di tangannya tanpa ekspresi. Pada titik ini, kamu dapat yakin, sekarang kekuatan membunuh darah telah menurun banyak, dan para penatua belum meminta kamu untuk berurusan dengan dia dengan jelas, gunakan beberapa cara. Seorang Qianyu berkata dengan dingin, tidak, pria itu terlalu berbahaya, aku tidak memiliki kemampuan itu. Selain itu, aku tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan pembunuh darah. Aku ingin keluar dari misi ini. Bulan merah, jika kamu bisa berhasil, para penatua akan menghadiahimu dengan kristal spiritual. Kamu seharusnya sangat membutuhkan hal ini. Suara lain datang dari ujung telepon. Cahaya dingin muncul di mata indah An Qianyu, kalau begitu aku akan mencoba, tetapi tidak ada jaminan kesuksesan. Para penatua tidak akan memaksamu. Jika kamu merasa tidak bisa melakukannya, kamu bisa berhenti tepat waktu. Tetapi jika kamu ingin bertindak, yang terbaik adalah malam ini. Pembunuh darah memiliki pikiran yang sangat tinggi. Seiring waktu, itu mungkin akan mengungkapkan informasi identitasmu. Ini baik. Kami adalah teman baik. Episode 335. Di tempat parkir, Landon Sen menyalakan mobil sport Ferrari dan melaju pergi dari Dynasty Hotel. Di dalam mobil, Rose dan Sasa akhirnya lega. Landon Sen, meskipun masalahnya adalah kesalahan mereka, jangan selalu begitu impulsif, kata Rose dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Oke. Landon Sen mengangkat bahu dan menghela nafas, saya belum selesai makan. Di mana saya bisa makan sekarang? Rose melihat pada saat itu, jam 6:30, dan berkata, sudah larut, cari keluarga untuk melakukannya. Sasa menyarankan, lebih baik pergi ke warung. Pergi ke yang terakhir kita kunjungi. Tanya Landon Sen. Tidak apa-apa juga, kata Sasa dengan santai. Rose mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah kalian berdua pergi ke kedai makanan sendirian? Tidak, tidak. Wajah cantik Sasa jelas menunjukkan kepanikan.
Memikirkan terakhir kali dia mabuk dan Landon Sen membuka kamarnya, Sasa ingin melompat ke sungai dengan rasa malu. Benarkah? Rose mengangkat alisnya, tetapi dia tidak berharap pacarnya menyembunyikan begitu dalam. Apakah Anda tidak punya hubungan gelap dengan Landon Sen? Sudah ada di sana, saya pergi minum dengan Sasa terakhir kali, kata Landon Sen. Rose menggembungkan mulutnya, memandang Sasa, dan bersenandung, Sasa, mengapa kamu menyembunyikan ini dariku? Pipi Sasa memerah, dan dia menjelaskan, aku khawatir kamu salah paham. Kami adalah teman baik, ada apa? Rose menggelengkan kepalanya. Yah, aku akan memberitahumu sesuatu ketika aku pulang. Sasa mengertakkan giginya, dan dia juga merasa bahwa tidak baik menyimpannya dari pacarnya terakhir kali. Oke, Rose tersenyum. Keduanya dengan cepat kembali ke bisnis seperti biasa, mengobrol dengan ayunan penuh di kursi belakang. Rose, apakah kamu akhirnya mengakui bahwa kamu adalah tunangan Landon Sen? Sasa menyindir. Di mana itu? Rose memerah dan meringkuk bibirnya, aku. Bukankah ini mencoba memperjuangkan Landon Sen? Tidak bisakah kau mengatakan bahwa Landon Sen dan aku adalah bawahan? Landon Sen tersenyum, aku belum mengucapkan terima kasih. Tidak. Jangan terima kasih, kata Rose dengan wajah memerah, merasa seperti melompat-lompat. Kalian berdua benar-benar cemas, Sasa menghela nafas. Sekitar 10 menit kemudian, Landon Sen mengendarai Ferrari dan berhenti di sebuah warung makan. Pintu mobil terbuka, dan mereka bertiga berjalan keluar dan duduk di tempat yang acak. Kali ini, ketika warung makan berada dalam kondisi terbaiknya, meja-meja di sekitar hampir penuh dengan orang. Sepasang mata yang tak terhitung dilemparkan ke meja Landon Sen, memindai Rose dan Sasa di samping Landon Sen. Penampilan, sosok, dan temperamen Rose dan Sasa telah menarik perhatian siapapun. Setelah orang-orang mengagumi Dewi, mereka memalingkan pandangan mereka pada Landon Sen yang telah membawa Dewi makan malam, menunjukkan ekspresi iri dan benci. Lapar sampai mati, aku akhirnya bisa makan. Sasa mengeluh. Rose menyerahkan menu kepada Landon Sen dan Sasa, Anda bisa memesannya. Apapun, aku tidak pilih-pilih soal makan, Landon Sen, tolong datang kepadaku, kata Sasa. Ini baik. Landon Sen mengambil menu dan memesan 30 hidangan sekaligus, para bos tercengang. Maaf, apa lagi yang kamu butuhkan? Bos bertanya dengan gembira. Apakah kamu minum bir? Tanya Landon Sen. Rose dengan santai berkata, mari kita minum sebotol Hennessy. Nona, kita tidak memiliki anggur kelas atas semacam ini di sini. Bos tersenyum dan melihat bahwa beberapa dari mereka pasti kaya. Lalu bir, kata Landon Sen. Berikan kamu sebuah kotak gratis. Bosnya sangat sopan, melihat Landon Sen sangat berani, dia membawa sekotak bir. Landon Sen mengambil sebotol bir dan menuangkannya langsung ke mulutnya. Rose juga mengambil sebotol bir dan menuangkannya. Rose, kamu tidak dalam kesehatan yang baik hari ini, jadi kamu harus minum lebih sedikit batangan. Sasa mengerutkan kening. Tidak apa-apa, Landon Sen tidak mengatakan apa-apa. Rose menyesap dan menyeka mulutnya dengan tisu. Tidak lama kemudian, piring-piring muncul perlahan, dan mereka bertiga makan dan minum bir. Suasananya sangat harmonis. Pada saat ini, seorang wanita cantik mengenakan gaun one shoulder Milan tiba-tiba berjalan. Mata para pria di sekitar tiba-tiba tertarik oleh keindahan itu. Itu terlihat dan sosok, bahwa bokong dan pinggang yang indah, ada dewi lain. Keberatan kalau aku duduk di sini. Begitu bibir merah wanita cantik itu terbuka, Rose dan Sasa mendongak, wajah mereka yang cantik terkejut. An Qianyu. Rose mengangkat alisnya. Kebetulan sekali apa, Sekretaris An, kamu di sini untuk makan juga. Sasa tersenyum. Ini kebetulan bahwa keluarga saya tinggal di sebuah komunitas tidak jauh dari sini. Saya tidak makan di malam hari, dan baru saja datang. Saya tidak berharap bertemu dengan Ketua Su dan Presiden Liu. Seorang Qianyu tersenyum ringan. Landon Sen memandang An Qianyu dengan penuh minat. Dia telah memperingatkan An Qianyu sebelumnya bahwa wanita ini masih berani muncul di depannya. Kebetulan untuk melihat trik apa yang dimainkan wanita ini. Karena ini kebetulan, maka Sekretaris N harus duduk dan makan malam bersama kami, kata Rose sopan. Oke, terima kasih Ketua Su.
Seorang Qianyu tersenyum dan duduk di sebelah kursi di sebelah Lenden Sen. Qianyu di depannya berpakaian apik, dan tubuhnya tampak memancarkan aroma yang samar, yang sepertinya semacam parfum kelas atas. Baunya sedikit berbeda dari parfum di siang hari. Ini bukan perusahaan, panggil saja saya Ruoxue oleh Sekretaris An. Rose tersenyum. Ya, Anda tidak perlu bersikap sopan, Sasa juga mengikuti. Seorang Qianyu tersenyum dan berkata, keduanya terlalu sopan. Bos, minta gelas anggur lagi, teriak Qianyu. Bagus. Bos dengan cepat menjawab dan membawa gelas anggur baru. Sekelompok pria di sekeliling gigi semua memandang Lenden Sen dengan iri dan benci. Sial, 3 wanita cantik yang menemaninya, anak Yanfu ini benar-benar tidak dangkal. Miss An, sudah berapa lama kamu bekerja di Tianrong International? Lenden Sen tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Kurang dari sebulan. Seorang Qianyu tersenyum. Lenden Sen kemudian bertanya kepada Rose lagi, Xiao Suir, lalu mengapa Anda ingin dia menjadi sekretaris Anda? Rose sedikit ingin tahu mengapa Lenden Sen akan menanyakan hal ini, tetapi masih menjawab, beberapa eksekutif perusahaan merekomendasikan kepada saya. Untuk memahami model bisnis Tianrong International, Anda harus memiliki sekretaris di samping Anda. Aneh, Mes. An memiliki pengalaman kerja kurang dari 1 bulan, bisakah Anda menjadi sekretaris Anda? Lenden Sen terus bertanya. Ini. Rose juga terkejut. Dia tidak tahu bahwa An Qianyu hanya bekerja di Tianrong International kurang dari sebulan. Sasa merasa bahwa suasananya agak salah, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Lenden Sen, apa maksudmu? Artinya sangat sederhana, wanita ini memiliki masalah, kata Lenden Sen langsung, dengan sedikit rasa dingin di sudut mulutnya. Sudut mulut An Qianyu menekuk, dan dia menguraikan busur yang menawan, ini adalah pembunuhan darah. Nalurimu mengerikan. Tidak mudah berurusan denganmu. Apa maksudmu? Merasa ada sesuatu dalam kata-kata An Qianyu, Lenden Sen bangkit dari kursinya dengan ekspresi muram. Tiba-tiba, Lenden Sen merasa hitam di depan matanya, dan pemandangan di sekitarnya tampak kabur. Rose dan Sasa di samping mereka telah jatuh di atas meja di beberapa titik. Kamu, apakah kamu diracuni? Lenden Sen menunjuk ke An Qianyu, wajahnya berubah drastis.